ika umat kita pada maksiat. Mung karena sing jaluk kekasih ya. Dituruti. Ya wes ayo taleni kabeh iblis. Begitu iblis ditaleni laka wong dagang. Uang kini kameran pada nangis. Tobat bae. Laka wong dagang, laka wong dandan motor, laka wong mancing, laka wong ngomben, laka wong ning pelelangan, laka wong manek-manek gendeng. Laka wong gotongi galon laka. Wes, wonge ning kamar kabeh nangis kabeh, ya Allah ampuni saya. Ya Allah. Orang berjalan lagi. Orang berjalan kehidupan. Jadi Nabi Sulaiman metun ning kampung ini, sepi temen jagat gitu. Akhirnya jaluk mani ning Gusti Allah, ya Allah, iya ya. Engkau Maha tahu. Bisa julakan maning iblis ya. Mesti iblis kayak. Fungsinya iblis. Ini semangat. Semangat dunia maksudnya. Semangat dunia. Semangat wani, semangat ayolah. Digas sedikit. Nah, akhirnya begitu. Nah, itulah tadi kata Abu Subah tadi kan al halalu bayyin, al haramu bayyin. Hari isi utang 1 juta bayar 1,5 juta jelas itu ada unsur riba. Tapi kalau udah masuk ke sistem kan ada administrasi, ada registrasi, terasian lah pokoknya. Nah itu yang masih abu-abunya, masih subhatnya, jadi musbahaku. Maka ya wis sing wis abu-abu ki aja pengen dijelas-jelasaken. Wis abu-abu bae. Kabar selamat di abu-abu nih zaman kian. Tek. Oh, pantes ya Rahim ngomong begitu. Nggak bisa menghindar dari itu ya. Ya, karena kita sudah hidup di zaman yang begini. Gitu. Maka kembali kalau pengen 100% halal, kata beliau, ya wis menenge ning sawai dewek. Gawe gubuk dewek, nandur pari dewek, nginume banyu udan. Swasembada pangan lah. Berasnya jatuh ke pasar. Wong sing pasar adol beras modalnya utang bank kan. Nah makanya sudah hidup di zaman yang sobatnya saja sudah, nah itu ya gitu Pak. Artinya kita jangan terlalu keras dengan diri kita. Yes, kita lanjut. Maka kembali pemuda tadi mengatakan jangan kau berlari kepada orang Yahudi tadi yang memberi saya makan, pandanganmu berpindah ke sana, keyakinanmu pindah ke sana. Karena Kiai mau, alhamdulillah saya tenang. Begitu kamu menjawab, kamu punya teman di sini. Iya. Selalu tenang lagi. Ketika jawabannya saya punya Allah yang merawat saya, Kiai mau beli tenang, beli puas. Begitu dijawab saya punya teman orang Yahudi, alhamdulillah saya tenang. Kamu berada di sini berapa hari pun karena ada yang nyuplai makanan. Ketangkep ya poinnya Pak. Nah itu yang kita akan masuk teori pada malam hari ini. Al-ajbu kullal ajbi. Al-ajbu utawi keanehan. Kullal ajbi kelawan setiap keanehan. Sungguh aneh yang paling aneh. Yaitu orang miman saking wong yahrubu kang melayu sokoman. Sungguh aneh paling aneh orang yang pergi dari zat
lang fikaka lahu anhu, yang tak pernah meninggalkannya. Sungguh keanehan paling aneh orang yang meninggalkan zat yang tak pernah meninggalkannya. Wayat lubu, dan berpindah dan lan luruh sopoman ma'ing perkara labako allahu ma'ahu, dan mencari sesuatu yang tidak pernah setia kepada dirinya. Aneh, jari Ibnu Athaillah. Seseorang yang meninggalkan zat yang setia pada dirinya dan mencari sesuatu yang tidak pernah setia kepada dirinya. Siapa yang paling setia, Pak? Allah. Yang tidak setia selain dari Allah. Selain dari Allah itu enggak setia. Yang setia hanya Allah. Ibu anak Korea setia beliau. Nah itu. Oh setia, Pak Haji. Kula ada teman, nang masalah pun kenal seorang pengacara, dia mu'alaf karena mempelajari Injil. Di situ dia merasa janggal kalau Yesus anak Tuhan yang diturunkan ke bumi, ketika dikejar oleh orang-orang Romawi kok nggak dibela, malah dibiarkan ditangkap. Akhirnya ada paradoks di otaknya, dia masuk Islam. Satu waktu dia tertuduh menjadi tersangka tunggal. Seorang pengacara tertuduh menjadi tersangka tunggal. Yang sudah jadi tersangka besok mau dijemput. Jadi ketok-ketok ada sampai, ayo ikut bapak. Ya, bapak ini bapak siapa? Nah, akhirnya malamnya sebelum bapak menjemput, arahnya Pak Parlim ya. Pak Parlim ini mohon ampun pada Allah. Dia beristighfar 25.000 kali. Istighfar. Sampai paginya penyidik dari Polres itu datang. Pak, hari ini nanti jam 10 saya akan menjemput Pak Parlim. Oke, siap. Terus pasrah. Wah, keluarga Batu terus pada ribut. Bang, dia ketua advokat di Kota Waringin, Kalimantan ya, Sampit. Pengacara paling mahal, dia Hotman Parisnya Kalimantan lah. Cuma dijebak sedemikian rupa sampai bisa terjerat. Nah, akhirnya namanya di Polres Kota Waringin itu sudah terdaftar. Pagi itu jam 8 Kapolda datang untuk kunjungan ke Kapolres Kota Waringin. Nggak sengaja lewat, deleng di papan tulis daftar orang yang akan dijemput. Tertulis nama Parlim. Ternyata Kapolda ini mertuanya pernah jadi kliennya Pak Parlim. Akhirnya ngomong, ini siapa nih yang nulis nama ini di sini? Hapus. Jangan. Itu saudara saya. Dihapus. Jadi
Pak Parlin nunggu dijemput sampai sore, tidak ada yang jemput-jemput. Karena namanya sudah Hari beliau bilang ke saya, Pak, dalam masalah apapun, mohon ampunlah pada Allah, karena kita nggak pernah tahu dosa mana dari kita yang menghadirkan masalah itu. Pengacara, Pak. Mualaf. Langsung iya. Kita selama misalnya kan, misal KB kan pernah donga pengen selesai kan, donga pengen terpenuhi keinginannya. Ternyata beliau gini, percuma kita Pak berdoa saja, tapi dosa kita masih banyak. Ya arah yang ngomong Batak yang kan ada. Maka dah Bapak nih banyakin istighfar. Semalam 25.000 Pak. Saya tuh tidur jam 8, bangun jam 12, full sampai sholat duha saya istighfar Pak. Malam. Aduh. Nah itu akhirnya coba diamalkan. Akhirnya dikasih jalan lewat Pak Samsul, dan ya akhirnya begitulah ceritanya Pak. Nah yang Pak Parlin, saya Pak nunggu sampai maghrib nggak ada yang jemput katanya. Tahu-tahu penyidiknya telepon, Pak Parlin, mohon maaf saya lupa ngabarin, saya nggak jadi jemput Bapak. Karena diceritakan. Artinya yang paling mengena bagi saya, masalah yang Allah hadirkan itu pasti efek dari kesalahan kita. Artinya kita nggak pernah tahu dosa mana yang menghadirkan masalah tersebut. Pasti ada. Cuma kita nggak tahu, nggak sadar. Dan sejak itu Pak, saya jadinya istiqomah istighfar itu, dan semua kasus yang saya tangani itu Allah kasih kemudahan. Dan Pak Parlin ini nggak tahu yang diajak ngomong tuh saya itu siapa gitu Pak. Di pengalaman sih kan. Nah dari pengalaman itu dia muncul keyakinan. Sampai di Malaysia dia bela TKW yang sudah divonis hukum mati. Saya bilang ke TKW itu, ini masih ada celah untuk ibu selamat. Istighfar Bu, semalam 25.000. Bebas digawa balik si Malaysia. Terakhir dia kirim video seorang ketua ikatan pengusaha sawit yang sudah dituntut jaksa itu 10 tahun, kata beliau. Terus saya suruh istighfar semalam 25.000, itu 3 malam. Besoknya sidang, saya sudah mati kutu, udah nggak ada ide. Dikasih oleh hakim kesempatan untuk pembelaan 1 kali lagi, itu muncul saya yang tadinya saya nggak tahu ya. Bebas murni. Baru kirim video DWK. Nah itu, maka udah kalau saya datang ke Indramayu ya jauh, udah Bapak istighfar aja. Jadi akhirnya Nagola dah Pak Parlin nanti di papan namanya selain advokat dikasih guru spiritual. Apa?
Gitu. Yes, maka artinya kembali kepada Allah sesuai dengan teori Al-Hikam pada malam hari ini. Al-ajbu kulal ajbi mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu. Sungguh sangat heran orang yang meninggalkan Allah dan mencari selain Allah. Wa huwa utawi Allah bi alla yaf'ala ma yukiru bihi ilaihi. Allah itu bi alla yaf'ala ma yukiru ilaihi. Tidak akan dapat mengerjakan apapun selain daripada wa yatlubu ma la baqala ma'hu wa huwa ad-dunya. Jadi yang dimaksud anhu tadi yaitu Allah. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan bi alla yaf'ala ma yukiru bihi ilai. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah. Tidak ada yang bisa merubah hak prerogatifnya. Wa huwa ad-dunya, dan mencari selain Allah itu dunia. Wa kullu syai'in siwal maula, dan segala sesuatu selain daripada ayyak bila ala syahwatihi, dan yang tamadab sopoman ala syahwatihi terhadap syahwat nyaman. Wa yatba'u hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Kesimpulan dari cerita dan teori ini, di samping segala ikhtiar daya upaya kita yang mobat mabit, maka jangan pernah menjadi sandaran. Tetap sandarannya adalah Allah. Kalau Allah yang menjadi sandaran, Allah akan hadirkan orang-orang, Allah akan hadirkan hal-hal yang membantu dan membela kita. Kang Edi tolong bantu kita ya. Kaligane qadarullah siap. Kang Napi tolong bantu kita ya. Siap. Itu ketika yang menjadi sandaran Allah alam suha. Ngaji fikih ya Pak.